Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjut masih di surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at bagian kedua. Dari Mas Yufid dulu. Ya, dari Mas Yufid dulu. Sebentar kita buka ini. Sini ya. Tatba'u radifah, qulubu yawmaidin wajifah, absaruha khasyiyah. Ya boleh ayat 9. Silakan Mas Yufid. Absoruha. Absoru. Mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhamatu. Wa huwa mudhafun. Wa ha dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukuni. Fi mahali jari mudhafin ilaihi. Iya. Khosi'ah. Khosiatun. Khobarul mubtada'u marfu'un wa ala Mubtada'i, khabarul mubtada'i. khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatu wa jumlatu absaruha khosiyah fi mahali rafi'i khobarin sanin ilal Qulub. kulub Nah, kulub ilal qulub. Nah, ini kan qulub ada di ayat sebelumnya ya, ayat ke-8. Qulubu yauma idzi wajifah, yaitu hati manusia ya pada hari itu. Pada hari apa? Pada hari yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, itu pada hari itu takut ya, sangat takut. Absaruha khasyiah. Ya, absaruha khasyiah. Absaru di sini mubtada ya, absaru di sini mubtada. Hanya domir ya muttasil mabni ya. Hanya domir muttasil mabni seperti biasa. Khobarnya khasyiatun. Itu pandangannya tunduk, khasyiah itu takut gitu atau tunduk. Ini khobar dari absaruha. Nah, ini kan jumlah ismiyah ya. Wa jumlatul ismiyah itu dari kata absaruha khasyiah fi mahalli raf'i khobarin sanin. Jadi dia si jumlah ismiyahnya ini khobar kedua dari kulub. Ya, khobar kedua dari kulub. Jadi kalau kita lihat di atasnya ini kan kulubun yauma idzin wajifah. Kulub kan mubtada kan? Ya, kulubun mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya itu di sini dikasih tahu wajifah. Ini khobar satu gitu. Tapi juga kulubun absaruha khosyah. Jadi apa namanya? Hati-hati mereka pada hari itu takut ya. Kemudian hati-hati mereka ya. Ini di apa namanya dikoneksikan antara hati dengan pandangan ya. Karena di sini absaruha khosyiah jumlah ismiyah di sini sebagai khobar bagi kulub gitu. Jadi khobar keduanya. Khobar pertamanya wajifah, khobar keduanya absaruha khosyiah. Seperti itu. Kalau lihat di ini tafsir yang lain mungkin ada ya, coba nah lihat di sini. Nah, share dulu ya untuk bandingin. Nah, coba screen 2. Surat An-Nazi'at
Udah ganti screen kan ya? Sudah. Naziat ayat 9. Kita ke ulum, i'rab muyasar. Nah, sama nih, ini modelnya sama. Yang i'rab muyasar, khasyi'atun absaruha khasyi'ah, ya wa jumlah absaruha khasyi'ah ini fi mahalli raf'in khabarin lil mubtadil awal. Sama kayak yang di bukunya Dokter Ali ini. Ali Namar. Kalau i'rab Quran yang lain sama ya, rata-rata dia sebagai khobar dari khobarnya kulub. Rata-rata sama. Nah, lanjut Mas Dwi. Mas Dwi masih meeting? Mas Dwi masih meeting ya? Mas Regi? Silakan Mas Regi yang 10. Oh, Mas Regi belum kedengaran suaranya. Screen-nya juga belum ganti nih, Ustaz. Belum ada ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo lanjut Mas. Iya, screen-nya belum ganti, Ustaz. Afwan. Oh, screen-nya. Afwan. Iya, ini tadi Anda juga belum nyolok tadi habis pakai printer. Ini ya. Absaruha khasyi'ah, habis itu Ayat 10. oke. Yaquluna fa'ilun atau fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Subutun nuni. subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati Wawul jama'ati. wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilun ya, betul ya Ustaz? Betul, fa'ilun. A'inna al-hamzah harfus istifham hamin mabniun alal fathi wa inna harfu tauqidin wan nasbin mabniun alal fathi wa na domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin. Lamar Fi mahalli nasbin ismu inna. Nah, cukup sampai sini dulu. Jadi yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Tadi sampai lamardudun ya, sampai lamardudun. Jadi ayat ke-10 yaqulun ini mereka maksudnya orang-orang kafir, dia berkata ya yaqulun sini fi'il mudhari marfu, tanda marfunya subutun nun ya. Karena ini af'alul khamsah. Yaqulun waw sama nun kan. Af'alul khamsah itu yang yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, ya yang ada 5 itu.
Nah, wawu jamaahnya ini domir ya, mutasil. Karena domir makanya fi mahalli raf'in ya, pada posisi rofa sebagai fa'il. Fi mahalli raf'i ya, fa'ilin. Kalau mau nyambung boleh juga dibaca fi mahalli raf'in fa'ilun atau fi mahalli raf'i fa'ilin. Jadi fa'ilnya ya, itu mereka. Apa kata mereka? Inna ya, apakah sesungguhnya kami? Hamzahnya harfu istifhamin ya, karena kalau huruf istifham itu cuma dua ya, hamzah dan hal saja. Dia mabni, tandanya fathah karena dibaca fathah. Inna ini pernah kita bahas ya di surat An-Naba. Itu huruf taukid nasab. Ya, huruf taukid juga penasab, mabni dengan tanda fathah. Innanya ya, karena ini inna panjang berarti ada domir. Ya, ini isim innanya nih. Domir mutasil mabniun ala sukun ya fi mahalli nasbin, karena domir fi mahal nasbin ismu inna. Lanjut Mas Regi, lamar dudun. Boleh tanya dulu nggak Ustaz? Yang Ya, silakan. itu, yang absoruha khosyiah itu kok ada ini ya, yang haknya itu, penjelasan haknya itu dia dianggap mudhof ilaih atau apa itu? Betul, hanya udah pilih tadi. Kenapa ya? Kenapa itu kan domir aja tuh? Absoruha. Pandangannya gitu. Pandangannya itu kan domir aja ya. Itu Domir, iya. Absorunya kan mudof gitu kan. Jadi pandangan kan siapa? mubtada, dia kan mubtada, khobar. Ya, absorunya mubtada, wah huwa mudof, tapi dia juga mudof. Nah, mudof ilaihnya ha. Jadi pandangannya tunduk. Oh iya. Ya, Pandangannya berarti domir di belakang-belakang itu banyakan mudhof dong Ustaz ya? kalau sebelumnya isim, boleh dibilang pasti nggak ya? Kalau sebelum domirnya isim, nih kan ini ha nih, sebelumnya kan isim nih absor. Iya, iya. Kemungkinan besar lah pasti mudhof ilaih. Tapi kalau sebelum domirnya itu fiil, kecenderungannya maf'ul bih tuh. Misalnya nih tatbauha, misalnya tatbauha ar-radifah. Ini ar-radifah kan fa'il. Iya, iya. Fa'il ini fiilnya ini maf'ul bih nih. Tatbauha ini hanya bukan mudhof ilaih. Tapi kalau semodelnya begini, isim-isim, karena kan kalau idofah kan pasti isim ya. Kalau idofah kan pasti isim. Nah, itu nanti seringnya sih mudhof ilaih. Tapi kebayang kan Mas Regi maksudnya Kebayang. hanya. Ya cuman nggak kebayang aja tadinya itu kan nggak kelihatan itunya kan, nggak kelihatan kasrohnya. Tapi Oh pertama ya ya ya. kali ya kan. Pandangannya. Sekarang pertanyaannya pandangan siapa? Iya, pandangan. Haknya pakainya muannas ya. Iya, iya. Nah, ini makanya sebenarnya tuh ini Ana sambil ini ya, maksudnya ngelihat terjemah Depak ya, soalnya takut salah nih. Ana coba share ya. Kan tadi sebelum Ana share yang di Al-Qur'annya ya. Absoruha khosyiah, ini kan jumlah ismiyah nih, mubtada khobar. Iya. Apa namanya? Dia pun ini sebagai khobar bagi kulub. Khobar bagi kulub. Nah, ini kalau diterjemahin letterlock itu mungkin akan bingung kok hati punya pandangan gitu. Iya benar, bingung saya tadi Ya juga. kan? Ya kan? Gitu kan? Tadi juga saya Kulub. sempat ini gitu. Tapi tadi jelas sih karena ininya ke H nih ya. Coba baru Ana share Al-Qur'annya ya. Sebentar, Ana share screen 2-nya nih. Pandangan kan biasanya orang bukan hati kan, bingung. Manusia gitu kan. Iya. Nah, udah kelihatan ya yang ini Al-Qur'an. Udah. Nah, ini gini, screen 2 kan ya Ana share ya. Kelihatan ya. Qulubun yauma idzin wajifah ini kan. Hati-hati mereka ini kan jamak ya. Jamak taksir meskipun di sini terjemahnya hati ya. Qulubun yauma idzin wajifah ya, hati manusianya. Ini secara nggak langsung diterjemahkan seperti itu ya. Ada manusianya walaupun meskipun kalimatnya nggak qulubul insan gitu kan.
Yauma idzin ini pelajaran yang lalu kan, yaumanya ini kan zorof, idnya ini masih ingat ya, ini tanwin apa? Tanwin apa lupa nah. Tanwin apa? Ada yang ingat? Coba kita lihat ke sini. Dia ininya ini enggak? Karena aku jadi lupa ya, tanwin yauma idzin. Coba ya. Mundur satu. I'rab muyasar. Tanwin iwat apaan ya. Jadi tanwinnya itu bukan tanwinnya seperti rojulun, rojulin, rojulan ya, tapi tanwinnya id itu namanya tanwin iwat. Pengganti apa? Pengganti kalimat kalimat yang ada sebelumnya. Jadi kalau dikatakan hati manusia yauma idzin pada hari itu, itunya tuh apa? Ya ini yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Jadi hati-hati manusia pada hari apa namanya ketika tiupan pertama menggoncang dan diikuti ketiupan keduanya pada hari itu wajifah itu sangat sangat takut. Nah, kalau wajifah ini khobar 2 sebagai kulub masih kebayang ya. Karena kan hati itu kan tunduk ya, rasa takut itu ada di hati gitu kan. Iya, iya. Nah, tadi yang di sini absaruha ini kan mubtada wa huwa mudhof hanya mudhofun ilaih khobarnya khosyiah. Nah, sepaket jumlah ismiyah ini ternyata khobar lagi bagi kulub. Dan memang ini terjemahnya pandangannya tunduk gitu ya. Mungkin kalau sekelibet ya ini kayak nundukin kepala gitu kan. Iya, iya. Karena Mata itu. pandangan itu Mata. maksudnya yang mata yang ada di kepala ya, terus kepalanya tunduk, pandangannya tunduk. Tapi ini tuh harus kita lihat ke tafsir ya. Ini tuh ternyata haknya itu kembali kepada kulub. Ya, harusnya kalau insan itu mungkin absoruhum atau ya absoruhum lah kalau misalnya insan atau absoruhu. Tapi H ini kembali ke kulub. Makanya ini pelajarannya adalah sebenarnya kalau dari sisi nahunya ya, bukan dari sisi tafsirnya. Ketika khobar itu adalah jumlah ismiyah, ya jumlah lah, itu mesti ada pengikat kepada mubtada'nya. Jadi kan misalnya contoh kalimat yang khobarnya itu jumlah ismiyah. Aliyun mubtada nih. Aliyun abuhu goniun. Itu khobarnya. Ali adalah yang bapaknya kaya. Jadi mubtadanya Aliyun bisa kebayang ya. Mubtadanya Aliyun, khobarnya itu jumlah ismiyah, mubtada khobar lagi, yaitu abuhu mubtada, goniun khobar. Nah, sepaket abuhu goniun itu sebagai khobar dari Ali. Nah, kurang lebih gitu. Nah, Iya. kalau khobarnya itu berupa jumlah ismiyah, mesti ada ikatan. Ikatannya itu apa? Ikatannya adalah adanya domir. Ya, ikatannya itu adanya domir. Ini juga ada nih. Jadi nggak ujuk-ujuk kan. Ini kan jumlah ismiyah kan. Tiba-tiba kok dia jadi khobar. Ini ada H. Ternyata H-nya itu kembalinya ke kulub gitu. Jadi absaruha, tapi jadi kulub itu punya sifat ini ya. Punya pandangan gitu ya. Nah, tapi tunduk gitu ya. Jadi masih relate lah dengan kulub gitu, hati kan, rasa takut, rasa tunduk itu kan adanya di hati. Yang lebih dalam gitu kali Ustadz ya. Iya gitu saking saking takutnya gitu ya, gitu. saking takutnya gitu. Iya. Jadi Khosyah itu kan rasa takut kan memang. iya, iya Kayak sini kayak tunduk khauf ya. ya, kayak khauf kan, khauf khosyah. Kalau khosyah itu dia rasa takut disertai pengagungan sebenarnya terhadap yang ditakuti gitu ya. Beda sama khauf ya Ustaz ya. Nah, kalau khauf takut yang nanti ada takut yang sifatnya tabii, ada takut yang memang ibadah gitu juga ada. Tapi khosyah ibadah sih ya dia kalau di salah satu usul. Nah, ana ganti lagi screen-nya ya. PDF-nya. Nah, itu absaru khasyiah tadi ya. Kemudian
Dan jadi tadi hanya mudhof ilaih ya, Mas Regi. Nah, Mas Armi deh, lamar Dudun, silakan Mas Armi. Mas Armi. Ibunya udah sehat antum? Pintu surga paling tengah kalau kata Mas Regi. Belum. Sakit, Mas? Belum. Saya kena COVID. Oh. Umur berapa, Mas? 65. 65. Mudahan bisa menghapus dosa dan angkat derajat. Amin. Amin. Silakan Mas Armi, lamar Dudun. Amin. Lamar Dudun. Alamu al-muzahhalaqatu ya. Betul. Al-muzahhalaqatu harfun mabniyun 'alal fathi. Wa marduduna khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. 6. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Al-hafirati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil kasratu wa jumlatu inna lamardudun Inna fi lamar mahalli Dudun. nasbin Lanjut. wa jumlatu inna lamardudun fi mahalli nasbin. Apa nih? Apa nih? Ini istilah baru nih. Makulul qaul. Aha. Makulul qaul. Nah, itu istilah i'rab sih, akan sering makulul qaul. Nah, apa kata orang kafir? Mereka berkata, "Inna apakah sesungguhnya kami benar-benar Inna apakah sesungguhnya kami," gitu kan. Lamardudun, benar-benar. Mardud isi maf'ul ya, dari radda ya ruddu, rodun mardudun. Ini jamaknya marduduna. Apakah kami benar-benar dikembalikan ya? Fil hafirah, pada kehidupan awal ya, pada kehidupan yang awal. Ya maksudnya mereka ini mengingkari ini hari kebangkitan ya setelah kiamat itu ya. Ini ucapan orang-orang kafir. Lebih detail di tafsir. Nah, di sini lamnya namanya lam muzhalaqah ya. Ya, lam muzahlaqah ya, lam muzahlaqah, al muzahlaqah. Itu letter luck-nya lam yang mengalah. Mengalah dari apa? Nah, nanti ada lam ini misalnya di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu lam di lafi itu juga lamnya lafi khusr. Itu lamnya juga namanya lam muzahlaqah. Jadi sebenarnya lam muzahlaqah ini lam taukid ya, lam taukid. Padahal di sini udah ada inna ya. Udah ada inna, ada la. Dan biasanya memang gitu, kayak di Al-Asr juga innal insana la gitu. Gitu, innal insana la. Tapi kalau di sini ada beda. Justru kalau susunan ini dimiripin kayak Al-Asr, lamnya setelah huruf jar ya. Tapi di sini kan inna lamar dudun. Nah, jadi aslinya lamnya ini adalah lam taukid ya, lam taukid untuk menekankan ya. Ya, untuk menekankan. Cirinya apa?
Pertama cirinya itu lamnya dibaca fathah ya. Dan sebelumnya mesti ada inna. Sebelumnya itu mesti ada inna. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk menguatkan. Nah, kadang juga lam ini disebutnya lamul ibtida juga kadang. Jadi disebut lam untuk awal kalimat meskipun kalau yang di sini kasusnya nggak di awal banget ya karena apa namanya ada di tengah ya. Jadi aslinya itu dia di depan, aslinya itu di depan. Misalnya innal insana lafi khusr itu aslinya lal insanu fi khusr gitu. Jadi contoh yang gampang misalnya innal insana lafi khusr, kalau innanya dibuang, lamnya dibuang kan al insanu fi khusr, manusia di kerugian. Itu mubtada khabar biasa kan? Al insanu fi khusr. Tapi kalau misalnya kita masukin lam taukid gitu, kita ngomongnya lal insanu fil khusr. Kalau ditambahin nun inna lagi ya jadi lamnya ngalah gitu ceritanya. Ya jadi lamnya itu geser gitu. Jadi aslinya ini mungkin seperti ini. Aslinya tuh nahnu mardudun gitu ya. Afwan, ini ada huruf istifhamnya. Aslinya gini, anahnu mardudun gitu ya. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab sih. Anahnu mardudun fil hafirah gitu kan. Kemudian masuk lam. Tapi kalau lam langsung ke domir jadi lana ya. Makanya ini karena ininya domir sih ya, beda dengan kalau di al-asr itu kan al-insan ya, isim zohir. Jadi seperti tadi perubahannya itu aslinya kalau di al-asr misalnya al-insanu fi khusr. Kalau masukin lam jadi lal insanu fi khusrin. Nah, datang inna, lamnya ngalah, namanya muzahlakoh, jadi geser. Jadi innal insana lafi khusr. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu lam ibtida atau lam taukid. Jadi kalau di sini cocoknya taukid lah, meskipun dulunya dia di depan. Tapi perubahan ini hanya bisa dijelaskan dari sisi apa namanya teori saja. Itulah mardudun. Kemudian mardudunnya sendiri khobar inna. Mardudunnya sendiri ini khobar inna. Ya. Marfu dengan tanda wawu karena jamu mudzakkar salim. Kemudian fi-nya huruf jar biasa, hafirahnya isim majrur. Wa jumlah inna lamardudun fi mahalli nasbin maqulul qaul. Nah, jadi ini kan ana blok gini ya. Yaqulun kalau habis kola, ini nggak cuma yakulun nih, ini juga berlaku juga pada kalau ada kola, yakulun, yakulu atau kul. Kan setelahnya itu kalau bahasa Indonesia mah titik dua gitu kan. Dia berkata apa kalimat apa itu namanya? Kalimat tidak langsung ya. Kalau bahasa Indonesia itu dia berkata titik dua gitu kan. Aina lamarduduna fil hafirah. Nah, cuman karena di Arabik itu nggak ada titik dua ya. Maksudnya kan cuman ada harokat, ada tasdid gitu, ada titik, tapi nggak ada titik dua. Kalau seandainya ada gitu, pasti ini di titik duain nih, yakulun titik dua. Kalau memang dulu kenalnya titik dua. Tapi dalam bahasa Arab, titik duanya itu direpresentasikan oleh i'rab. Namanya makulul qaul. Makulul qaul itu mana tadi? Nah, makulul qaul itu bahasa enaknya sih isi pembicaraan gitu. Atau bahasa mudahnya kalimat atau jumlah yang letaknya setelah kola atau yakul atau kul gitu. Nah, kenapa nasbin? Jadi kan inna lamardudun ini kan inna lamarduduna fil hafirah ya, satu paket itu kan kalimat. Kalimat apa? Kalimat yang mereka katakan. Maksudnya orang-orang kafir. Makanya dia memang punya i'rabnya tuh nasab gitu ya. Jadi lebih berat kepada ya dia objek lah. Kalau misalnya analoginya itu dia kan objek yang terucap ya dari perkataan orang-orang kafir. Tapi bukan maf'ul bih lagi, dia punya namanya maqulul qaul.
konten pembicaraan gitu. Apa yang dia omongin itu maqulul qaul. Jadi ada i'rabnya itu. Mungkin baru ya sini. Lanjut Mas Dwi. Aida kunna. Silakan. Mas Dwi, Bentar, oh, Ya. ya, silakan. Meeting ya Mas. Iya. Ada emang kalau banyak meeting tuh sehari meeting 2 kali tuh kerjanya jadi nggak efektif Nggak Jadi bisa nggak bisa nggak apa itu deep work gitu ya. iya nyambi tapi gimana gitu. Sampai dikirimin email nih barusan meeting yang efektif. Iya kadang gitu apalagi 3, 4 gitu udah itu mah seharian nggak bisa. Nyut-nyutan kepala Ustaz. Iya belum anak ya bocah gitu ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah lah daripada nggak kerja. Masih ada kerjaan. Lanjut Mas Dwi. Ya, aidza kunna idzaman nakhiratan. Mm-mm. Aidza al Alhamzatu alhamzatu harfu istifhamin mabniyun ala fathi. Idza zorfun lama yastakbalu ya yastakbilu yastakbilu minaz zamani mabniyun ala sukuni fihi makna asyartu. syarti. Oh ya. Fihi makna asyarti fi mahalli nasbin. Muta'alliqun Muta'allikun bijawabihi al-mahzufi. ya Wa idza mudofun. idza mudhafun ya. Lanjut kunna Kunna fi'lun madin nakosun mabniyun ala sukuni wana domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'i ismu kana. idzaman Idzaman khobaro kana mansubun wa alamatu khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathu wa jumlatu min kana wasmahu ya wal jumlatu min kana wasmiha kan ada min wasmiha wa khobaruha fi mahalli jarri wa khabariha fi mahalli jarri mudhofin ilaih. Nakhiratan sifatun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fath. Nah, barakallahu fiik. Aidza sama ini pertanyaan juga apakah aidza kunna apakah apabila kami telah menjadi idham itu tulang nakhirah yang tulangnya itu lumat. Nah, ini kan kalau letterlock begitu ya. Kan apakah ketika kami adalah tulang gitu kan yang lumat gitu. Ini maksudnya masih nyambung ke pertanyaan tadi ya, bukan pertanyaan sih. Nomor ayat 10 itu kan orang-orang kafir bertanya sambil bukan bertanya, mempertanyakan gitu kan seolah-olah nggak percaya. Gitu, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan gitu seperti kehidupan semula
Idza kunna, idza di sini punya makna apakah kita beneran nih dibangkitkan, ya. Apabila kami ini udah jadi tulang-tulang, ya, tulang-tulang yang nakhirah, yang lumat. Nah, ini masih pertanyaan yang mempertanyakan gitu dari orang-orang kafir. Hamzahnya huruf istifham, idzanya dzaraf, ya. 5 yastakbilu minaz zaman. Ini dzaraf zaman tapi yang akan datang, ya. Dia kan mempertanyakan satu yang nanti, ya, apakah mereka akan dibangkitkan juga atau tidak gitu kan. Mabni dengan tanda sukun, fihi makna syarti, ya, tapi di dalamnya mengandung makna syarat. Ya, fi mahalli nasbin, pada posisi nasab, muta'alliqun bi jawabihil mahdhuf. Jadi ini ada makna syarat, jawabnya apa? Dihapus. Nanti kita lihat di model i'rab yang lainnya. Nah, idzanya idza mudhof. Jadi idzanya dia mudhof. Nah, kemudian kunna berarti ini butuh ini ya, butuh mudhof ilaih karena kan baru mudhof. Nah, mudhof ilaihnya mana nanti kita lihat. Kunna ini kana biasa, kana sama nahnu gitu kan. Tapi nahnunya domirnya berubah jadi na. Jadi kalau kananya dibuang jadi kananya dibuang jadi nahnu. Tambahin kana jadi kunna gitu kan. Fil madi nakis. Nah, dia nyebutnya fil madi nakis. Nanya domir. Ya, nanya domir fi mahali rofin karena isim kana kan, isim kana rofa. Idhoman khobar kana. Jadi kunna idhoman. Kalau kananya dibuang nahnu idhomun gitu kan. Masukin kana jadi kunna idhoman. Idhoman khobar kana mansub, tanda mansubnya fathah, ya. Nakhiratan ini sifat. Nakhiratannya sifat, dia mansub, tanda mansubnya fathah. Tanda mansubnya fathah. Nah, di sini malah tapi nggak dijelasin ya mudhof ilaihnya apa. Coba kita lihat di i'rab yang lain. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Silakan. Ustaz, nanya itu mabniun ala sukun, Ustaz. Nah, Betul. Di ham itu di alifnya itu. oh, oke. Mm-mm. Jadi di situnya. Alif kan sebenarnya nggak ada sukunnya, Ustaz. Tidak berharokat kan? Ya. Tidak bergerak berarti sukun, diem. Oh, Ya gitu. Hitungannya sukun ya. Nah, di sini di i'rab muyasar ya. Ini nulisnya gini ya, pakai hamzah ya. di mangkok ya. Di mangkok ya. Iya, tapi nggak ada ininya ya. Aida ya, Aida. Ya atau enggak, ini atas sama bawah beda kan. Aida. Ini pakai tempat ya. Yang di ini pakai ini sebenarnya ada kaidahnya sih sebenarnya. Cuman beda-beda nih, yang di buku pakai alifnya ya. Al-hamzahnya, nah ini ada nama baru nih. Al-hamzatu lil istifhamil inkari. Nah, ini sebenarnya yang pas nih. Namanya itu bukan huruf tanya karena bukan untuk dijawab, tapi dia tuh nanya, mempertanyakan gitu, mengingkari. Idzanya dzaraf sama nih, ya kan? Minaz zaman mutadamminun, terkandung di dalamnya mana syarat, ya. Mabni dengan tanda sukun pada posisi nasab, muta'alliqun bimadala alaihi mardud. Naruddu. Maksudnya kami dibangkitkan. Ya, kami kembali ya, naruddu, kami kembali. Makanya tadi di bagian menerjemahkannya itu, ketika menerjemahkan idza itu apakah akan dibangkitkan pula ya, padahal gitu, atau apabila kami sudah menjadi tulang belulang yang lumat, sudah menjadi tulang belulang yang hancur.
Jadi dia kayak ngasih syarat gitu ya. Ada syarat gitu. Dia pikir mereka kalau udah tulangnya pada lumat gitu ya, nakhiroh, itu nggak akan dibangkitkan gitu. Ini kan pertanyaan kedua dari pengingkaran di ayat 10. Tapi di sini nggak ketemu ya si iza ini mudhof ilaihnya mana ya. Kalau kita lihat satu lagi, misalnya i'rab Quran yang ini. Oh ini langsung ya, idza kunna. Ini juga nggak ada ya. Sini idza dzaraf syarat ghairu jazimah. Ini juga nggak ada. Ya. Oh ini susah ini kalau nyarinya nih, nggak per ayat. Ya belum, kita belum dapat nih mudhof ilaihnya yang mana. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk apa namanya? Untuk besok sepertinya malam ya. Kira-kira kalau Rabu besok jam 7:30 sudah selesai sih Isa sih harusnya. Sekarang di rumah ya sholatnya lagi naik. Atau 7:30 atau jam 19:45 kira-kira gimana? Pada Isya. Besok. Ustaz. Gimana Mas Yofit? Ada meeting. Meeting? Enggak, Ustadz ada meeting. Oh, besok. Rabu. Ya. Iya nih, untuk sebulan ini kayaknya Rabu nggak bisa ya karena itu apa iniin KP, anak KP. Ngebimbing anak KP. Jadi kalau misalnya Rabu malam, Rabu bulan Juli ini kita ganti malam, kira-kira gimana? Tapi enggak masalah ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Ana bisa insya Allah. Ustaz. Ya ikut aja. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Nggak kemana-mana juga. Siap. Oke, sampai sini dulu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga orang tuanya Mas Armi cepat sembuh. Amin. Amin. Pahala. Amin, amin.